Bab 1306, Alhiven tanpa ampun. Bahkan tidak ada waktu baginya untuk bergetar. Di bawah kekuatan serangan jari keempat yang misterius, dia pingsan menjadi percikan api pucat yang berusaha melarikan diri. Energi misterius terus mengejar Abu dan menghapusnya, tetapi itu ulet, dan beberapa saat kemudian, terbentuk kembali menjadi pemusnahan suci. Kali ini, matanya berkedip ketakutan karena dia sekali lagi melarikan diri. Namun, tidak ada cara baginya untuk lolos dari nasib kematiannya. Energi misterius itu menubruknya lagi, membuatnya menjadi abu di lain waktu. Ketika abu terbentuk kembali menjadi bentuk manusia lagi, pemusnahan suci jauh lebih lemah dari sebelumnya. Proses ini berulang. Tidak lama kemudian, kakinya tidak bisa berubah, begitu pula lengan atau kakinya. Akhirnya, satu-satunya yang tersisa hanyalah setengah dari tubuhnya, dan kepalanya. Aku menolak untuk menerima ini. Dia melolong getir. Beberapa saat sebelumnya, dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan, dan menjadi abadi. Tapi sekarang, dengan cara yang benar-benar tak terduga dia mendapati dirinya hancur dalam kekalahan. Kemudian, bahkan ketika kepalanya berada di ambang memudar, dia memandang Bai Xiaochun di domain abadi-abadi, matanya bersinar dalam sifat yang sangat menyeramkan. Jika aku tidak bisa berhasil, maka aku akan membiarkan Alhiven lain bangkit dari dunia roh abadi. Alhiven seharusnya tanpa ampun, tetapi kamu memiliki terlalu banyak koneksi. Bagaimana Anda bisa benar-benar menjadi Alhiven? Yah, kurasa aku akan memberimu bantuan yang kamu butuhkan. Untuk selanjutnya, Anda akan tanpa ampun dan tidak berperasaan. Anda tidak akan memiliki keluarga atau teman. Masa lalu Anda akan dikuburkan, dan Anda akan dibaptis oleh kekejian. Kemudian, sebagai Alhiven, Anda akan memusnahkan domain Dao yang tidak pernah berakhir. Saat pemusnahan kudus tertawa gila, seberkas cahaya gelap yang belum pernah terjadi sebelumnya keluar dari matanya. Seketika, cahaya hitam itu menembak ke arah domain abadi-abadi. Ketika sudah dekat, itu berputar keluar untuk membuat pusaran besar di bawah. Suara gemuruh yang intens bercampur dengan teriakan alarm dari orang-orang di bawah ketika energi misterius kemudian menyapu untuk menghapusnya dari keberadaan. Tapi pemusnahan suci tahu bahwa dia tidak bisa menghancurkan domain abadi-abadi. Bagaimanapun, membangkitkan orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah daripada diri sendiri bukanlah hal yang mustahil. Jadi membunuh orang-orang di daratan tidak akan banyak membantu untuk mencapai tujuannya. Karena itu, tujuannya bukan penghancuran. Itu sesuatu yang lain. Dengan memberikan kekuatan hidupku yang tak terbatas sebagai harga, dan dengan menggunakan 3 harta domain yang besar dari domain luas Dao. Aku akan membuka sungai waktu dan ruang. Saat suaranya menyebabkan langit berbintang bergetar, pusaran berputar cepat. Bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai 3 objek menjadi terlihat di dalamnya. Satu adalah kompas Feng Shui, satu adalah mutiara hitam, dan satu adalah mutiara putih. Mereka bertiga memancarkan udara yang benar-benar kuno, dan menyebabkan pusaran di sekitar mereka membuat kegilaan total. 3 harta domainku disegel untuk selamanya, dan tidak bisa dilepaskan sepenuhnya. Tapi itu pasti cukup untuk membuat sungai waktu dan ruang terbuka. Saat suara pemusnahan suci bergema, suaranya mulai meregang dan menyimpang. Bersamaan dengan itu, pusaran itu sepertinya membuka jalan ke dunia yang aneh dan tak terlukiskan. Menyebabkan langit berbintang dan semua reruntuhan yang mengisinya dilemparkan ke dalam kekacauan total. Di bawah Eternal Immortal Domains, dan di dalam pusaran, sebuah sungai besar bisa terlihat, bergelombang dengan ombak besar. Segera setelah sungai itu terlihat, kekuatan besar daya tarik muncul, meraih domain abadi-abadi dan menariknya ke bawah ke sungai. Sungai itu mengandung energi akrab,
misterius, dan sensasi abadi. Isinya waktu itu sendiri, serta ketidakterbatasan esensi. Itu suci tak terbandingkan, seolah-olah itu adalah hal yang paling penting di seluruh langit berbintang. Ketika Bai Xiaochun menyadari apa yang terjadi, matanya melebar, dan pikirannya mulai berputar. Tidak. Dia berteriak dengan marah, nadi biru menonjol di leher dan wajahnya, tubuhnya bergetar. Sayangnya, dia terlalu lemah untuk bergerak, apalagi menghentikan apa yang terjadi. Ini adalah hadiahku untukmu, Al-Hifen. Bahkan tidak berpikir untuk mencoba membawa mereka kembali. Mereka sekarang disegel di dalam sungai waktu dan ruang. Dalam semua ciptaan, termasuk 9 domain Dao yang hebat, saya belum pernah mendengar tentang satu orang pun yang dapat menarik seluruh dunia keluar dari sungai waktu dan ruang. Terkekeh, pemusnahan suci menghilang. Adapun sungai suci yang sangat besar, dan domain abadi-abadi, mereka juga memudar. Semuanya menjadi sunyi. Sungai waktu dan ruang hilang, dan pemusnahan kudus sudah mati. Semuanya sudah berakhir. Langit berbintang sunyi sekarang, dan 1.080.000 reruntuhan yang membeku tidak tertutup. Cahaya mulai bersinar di mana-mana. Namun, di tempat di mana domain abadi-abadi pernah ada, Bai Xiaochun melayang, menatap ke bawah ke arah kosong di tempat sungai itu baru saja. Dia tidak bisa berpikir. Seolah-olah dia telah menjadi orang kosong, secara teknis hidup, tetapi pada dasarnya mati. Tanpa jiwa. Setelah waktu yang lama berlalu, ia batuk seteguk darah, dan kemudian pingsan. Jika itu bukan karena fakta bahwa bibirnya masih sedikit bergetar, seolah-olah dia berbicara sendiri, dia akan dengan mudah diambil untuk mayat, melayang selamanya melalui langit berbintang. Meskipun 1.080.000 reruntuhan semua bersinar dengan cahaya terang, dia adalah satu-satunya orang yang tersisa, tidak sadar, tanpa arah. Waktu berlalu, meskipun tidak mungkin untuk menentukan berapa banyak. Akhirnya, Bai Xiaochun bangun. Sebelum dia bisa membuka matanya, dia mendengar suara memanggilnya. Kamu akhirnya bangun, ayah. Lihat, saya sudah dewasa. Petik 2 titik titik. Ayah, Xiao Xiao memiliki terobosan basis kultivasi. Dia seorang surga sekarang. Petik 2 titik titik. Ayah, aku ingin menikah. Begitu Bai Xiaochun mendengar suara anak-anaknya, sebuah senyum muncul di wajahnya. Dia juga mendengar suara-suara lembut dan lembut yang berbicara kepadanya yang dia tahu adalah Song Junwan, Zhou Zimo, Hou Xiaomei dan Gong Sun Waner. Ada juga suara perempuan lain, yang agak asing. Xiao Chun, ini aku, Du Lingfei. Saat suara-suara bergabung, Bai Xiao Chun merasa seolah mata yang tak terhitung jumlahnya terkunci padanya, mereka semua tersenyum. Dia bisa merasakan Paman Li, Grand Heaven Master, Raja Hantu Raksasa, Zhang Fati Besar, Song Ke, Master Dewa Diviner, dan lainnya. Dia puas. Dia merasakan matahari bersinar padanya, dan bisa mencium aroma harum musim semi. Semua orang sehat dan bahagia. Meskipun dia tidak mau, dia akhirnya membuka matanya. Di sana ia melayang di langit berbintang, air mata mengalir di pipinya. Suara-suara itu menghilang. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat sekarang adalah langit berbintang, yang benar-benar dan sangat sunyi. Akhirnya, dia meluruskan dirinya sendiri, melihat sekeliling, dan mulai melakukan perjalanan melalui langit berbintang, sampai dia kembali di mana domain abadi-abadi pernah ada. Dia mulai menangis. Aku mengalahkan renegade mortal, hanya untuk kehilangan segalanya. Ketika air matanya jatuh ke langit berbintang, dia mengulurkan tangan untuk menangkap sesuatu, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Dia ingin mengeluarkan alkohol dari tasnya, tetapi tidak ada yang mengeluarkannya. Dia hanya bisa berdiri di sana di langit berbintang, kosong, memikirkan masa lalu. Suatu hari dia mendongak, kegilaan berkedip di matanya saat dia melakukan gerakan mantra.
Melepaskan kekuatan Time Immemorial Codex, dia menggeser waktu dan menghilang. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali. Bahkan tidak menggunakan kemampuannya untuk mengubah waktu adalah bantuan dalam menemukan domain abadi-abadi. Rupanya, ketika sesuatu memasuki sungai waktu dan ruang, semua jejak keberadaan sepenuhnya dihilangkan. Sungai waktu dan ruang, katanya dengan grating. Suaranya sepertinya mengandung kesedihan tak terbatas yang tidak bisa dihilangkan, baik dengan air mata atau apapun. Dan dengan demikian, rasa sakit di dalam dirinya membangun ke titik di mana bahkan suaranya berubah. Mereka telah dimeteraikan di sungai waktu dan luar angkasa, tetapi mereka tidak mati. Jika pemusnahan suci dapat membukanya, maka aku juga bisa. Terengah-engah, ia melepaskan kekuatan basis budidayanya dan mulai mencoba berbagai metode untuk mengakses sungai. Dia mencoba menggunakan Essence of the Eternal dan energi misteriusnya, tetapi segera menyadari bahwa dengan perginya bunga abadi, energi misterius itu jauh lebih lemah. Mungkin juga belum ada di sana. Tanpa sumber aslinya, Essence of the Eternal hampir tidak berguna. Langit berbintang cerah sekarang, tetapi dengan bunga abadi hilang, Bai Xiaochun adalah satu-satunya makhluk hidup yang ada. Dan dengan demikian, Essence of Eternal telah memudar. Namun, dia belum siap untuk menyerah. Dia melakukan tes demi tes, memakai dirinya compang camping dalam proses. Tidak ada yang berhasil. Pada akhirnya, dia masih tidak tahu bagaimana membuka sungai waktu dan ruang. Meskipun dia kesakitan, dia tidak putus asa. Dia menutup matanya untuk berpikir sejenak, dan ketika dia membukanya, mereka bersinar dengan tekad lebih dari sebelumnya. Jika Sovereign Realm tidak cukup kuat untuk membukanya, gumamnya, maka, mungkin itu berarti aku harus mencapai Realm abadi. Konon, menyerap bunga abadi adalah satu-satunya cara untuk mencapai alam abadi. Tetapi selama pertarungannya dengan Mortal Renegade, dia telah mengendalikan energi misterius yang merupakan Essence of the Eternal, dan dengan demikian menyadari bahwa pasti ada cara lain. Esensi kekal terkandung dalam semua makhluk hidup. Itu ada di semua essences. Meskipun lemah, itu selalu ada. Jika kumpulan makhluk hidup dapat ada di langit berbintang lagi, dan mulai berlatih kultivasi, maka para pembudidaya akan berlipat ganda, dan Essence of Eternal akan muncul lagi. Jika Eternal tidak ada sekarang, maka aku akan membuatnya. Ketika makhluk hidup terbangun dan kekuatan kehidupan menyebar, Essence akan muncul. Jika pencerahan satu Essence tidak cukup, saya akan belajar 10 darinya. 100, 1000, 10.000. Jika saya harus, saya akan memahami inti dari semua makhluk hidup di semua 1.080.000 dunia di langit berbintang. Setelah menggabungkan semua essences, aku bisa mencapai alam abadi. Mata bersinar dengan histeria dekat, dia memutuskan bahwa ini jelas satu-satunya pilihan. Beralih untuk melihat ke arah bekas domain abadi-abadi, dia berbicara dengan suara yang penuh dengan fokus tertinggi. Domain abadi yang abadi, rumah saya. Kalian semua, tunggu saja aku. Saya berjanji akan menemukan Anda. Bab 1307, titik awal. Ada kekuatan yang ada pada semua orang. Dalam beberapa, itu bisa berlimpah tanpa batas. Di negara lain, ini bisa menjadi sangat langka. Itu dapat mendorong beberapa orang ke titik yang mengguncang langit dan bumi, dan pada orang lain, hal itu dapat melemahkan mereka hingga hancur berantakan selamanya. Itu bisa menimbulkan tekad yang tak ada habisnya, atau bisa menghilangkannya dalam sekejap. Kekuatan itu datang dari fokus. Fokus Bai Xiaochun, obsesinya, adalah mengekstraksi domain abadi-abadi dari sungai waktu dan luar angkasa. Itu adalah fokus yang berbatasan dengan kegilaan, dan langsung menjadi aspek terpenting dalam hidupnya. Jika tidak ada abadi, maka aku akan membuatnya.
Jika tidak ada esens, maka aku akan membuatnya. Jika tidak ada kehidupan, maka aku akan menciptakannya. Saat dia melihat ke arah di mana domain abadi-abadi pernah ada, matanya bersinar dengan cahaya yang mendalam. Akhirnya, dia menutup matanya, dan duduk bersila di tengah langit berbintang. Di masa lalu, tidak pernah terpikir olehnya untuk bertanya-tanya mengapa ada sinar matahari di dalam tubuh leluhur-leluhur. Dia juga tidak mempertimbangkan mengapa domain abadi eternal memiliki matahari dan bulan, meskipun langit berbintang gelap gulita. Dia bahkan tidak memikirkan hal-hal seperti itu setelah menjadi seorang Arkean. Setelah menjadi penguasa, dia memenuhi syarat untuk memahami hal-hal seperti itu, tetapi karena pertarungan dengan Mortal Renegade, dia tidak pernah punya waktu. Tetapi sekarang, di sini di tengah-tengah langit berbintang, ia mulai merenungkan masalah itu. Apakah itu Realm Heavenspan atau domain abadi-abadi, semuanya sama. Semua matahari dan bulan di dalam bunga abadi disediakan oleh Ibu Abadi. Dan itu karena, hidup membutuhkan sinar matahari, gumamnya. Matanya terbuka, dan mata kirinya mulai bersinar dengan cahaya cemerlang yang dengan cepat menyerupai matahari. Cahaya itu, tentu saja, berasal dari transformasi nenek moyang yang telah ia kembangkan bertahun-tahun yang lalu. Sekarang dia telah mencapai alam sovereign, itu tanpa batas cerah. Pertama, itu menyebar melalui langit berbintang untuk menyentuh semua 1.080.000 dunia, di mana cahaya kemudian membentuk banyak bola bercahaya. Mereka adalah matahari. Sekarang ada 1.080.000 matahari, yang semuanya juga mata kiri Bai Xiaochun. Kehadiran matahari benar-benar mengubah langit berbintang, dan menyebabkan 1.080.000 set reruntuhan bergetar secara fisik. Namun, hal-hal belum berakhir. Mata kanan Bai Xiaochun sekarang mulai bersinar, tapi kali ini dengan sesuatu yang jauh lebih lembut, cahaya bulan. Jika 1.080.000 dunia memiliki matahari, bagaimana mereka bisa pergi tanpa bulan? 1.080.000 bulan terbentuk, dan kombinasi matahari dan bulan memberi siang dan malam ke langit berbintang. Matahari dan bulan di domain abadi-abadi adalah konstruksi ilusi yang disediakan oleh Ibu Abadi. Adapun matahari dan bulan ini, mereka tidak ilusi, mereka nyata, dan mereka adalah mata Bai Xiaochun. Dengan matahari dan bulan, dengan siang dan malam, semua yang dibutuhkan sekarang adalah biji, benih kehidupan. Bai Xiaochun tidak bergerak. Tetapi kekuatan kehidupan di dalam dirinya terbentuk menjadi biji yang mulai melayang keluar darinya dan terbang menuju 1.080.000 dunia. Bai Xiaochun tetap di tempat, bersila. Dia tidak akan bangkit lagi, tetapi sebaliknya, akan tinggal di sana menjaga tempat di mana rumahnya telah lenyap. Namun, matanya memenuhi langit berbintang. Dan jika dia mau, dia bisa muncul di mana saja. Tahun-tahun berlalu. Matahari dan bulan di berbagai dunia di langit berbintang melanjutkan tarian mereka. Akhirnya, berbagai reruntuhan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Benih yang ditanam Bai Xiaochun sudah mulai tumbuh. 100.000 tahun berlalu, laut biru berubah menjadi ladang mulberry. Matahari terbit, dan bulan terbenam. Pertempuran tahun-tahun yang lalu hanyalah sejarah kuno. Dan tidak ada yang hidup untuk menyaksikannya, membuatnya hampir tidak nyata. Bahkan, tidak ada yang tahu tentang Bai Xiaochun. Namanya adalah masa lalu, 1.080.000 set reruntuhan di dunia roh abadi berubah. Hujan dan angin menyentuh mereka, dan karena kekuatan hidup Bai Xiaochun yang melimpah, bangunan dan struktur yang hancur sudah lama runtuh menjadi debu, dan menghilang menjadi nol. Suatu hari, di salah satu bekas dunia yang hancur itu, makhluk hidup pertama muncul. Mereka kecil, sangat kecil sehingga mereka tidak terlihat oleh mata telanjang. Mereka bahkan akan sulit dideteksi dengan akal ilahi.
Mereka tidak sadar, dan sangat kecil dan lemah. Tapi mereka berlimpah. Rupanya, mereka menjadi ada karena sinar matahari itu sendiri, dan tak lama, mereka tidak hanya berada di satu dunia. Satu demi satu, makhluk hidup muncul di semua 1.080.000 dunia. Mereka tidak memiliki bentuk khusus, dan pada kenyataannya, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi mereka ada di sana. Bahkan di bekas lokasi Eternal Immortal Domains, tempat Bai Xiaochun duduk bersila dalam meditasi, makhluk hidup itu muncul. Karena kelahiran makhluk hidup ini, langit berbintang berubah. Itu tidak lagi mati dan diam, alih-alih, kekuatan kehidupan mulai membangun. Matahari dan bulan yang merupakan mata Bai Xiaochun memperhatikan mereka, dan menyaksikan selama puluhan ribu tahun, ketika mereka mengubah 1.080.000 set reruntuhan. Pada titik ini, mereka tidak benar-benar reruntuhan lagi. Kehidupan telah kembali ke 1.080.000 dunia, dan tidak ada jejak reruntuhan atau puing. Bahkan, karena hujan yang sudah lama turun mulai, banyak dunia memiliki lautan dan samudera. Beberapa dunia bahkan memiliki bukit, dan daerah di mana debu membeku menjadi lumpur. Suatu hari, bakteri kecil muncul di kedalaman salah satu lautan itu, yang mulai tumbuh dan menyebar melalui air. Di dunia yang berbeda, makhluk hidup memiliki penampilan yang berbeda. Sebagai contoh, ada beberapa dunia tanpa lautan, dengan satu-satunya air yang ada di lumpur yang dalam. Dari lumpur itulah makhluk hidup muncul. Ketika makhluk hidup pertama muncul, Bai Xiaochun muncul. Dia melihat ke bawah ke dalam air, lalu melambaikan tangannya untuk menarik beberapa bakteri. Setelah memeriksanya, dia menutup matanya. Segera, dia menghilang, dan bakteri yang dia ambil melayang kembali ke laut. Bakteri terus berkembang di tahun-tahun berikutnya. Lautan berubah, daratan berubah, dan dunia berubah. Segera, semua 1.080.000 dunia berdenyut dengan kekuatan hidup. Di beberapa dunia, langit biru, dan matahari dan bulan bersinar menyilaukan. Awan yang menggulung langit dunia seperti itu akan memasuki siapa saja yang bisa melihatnya. Di beberapa dunia, petir jatuh, dan awan hitam memenuhi langit. Meskipun itu adalah pemandangan yang menakjubkan, itu adalah lingkungan yang sempurna untuk makhluk hidup di sana. Beberapa dunia kering dan panas, tetapi pada saat yang sama, adalah tempat yang sempurna untuk makhluk hidup berkembang. Dalam 1.080.000 dunia adalah segala macam makhluk hidup, dan segala macam hukum alam. Esens yang tak terhitung muncul, yang semuanya sesuai dengan hukum magis yang mengatur kehidupan secara umum. Bai Xiaochun menyaksikan dunia, dan mempelajari makhluk hidup yang berkembang biak di sana. Beberapa puluh ribu tahun berlalu. Akhirnya, jenis-jenis makhluk baru muncul di berbagai dunia. Makhluk-makhluk ini tidak memiliki tulang, dan bertubuh lunak. Beberapa memiliki kerang, yang lain tidak, dan mereka terlihat aneh dan aneh. Beberapa dari mereka agresif, sementara yang lain benar-benar pasif. Ada beberapa yang akan lenyap jika mereka hanya disentuh. Namun, keberadaan makhluk-makhluk baru ini membawa percikan warna ke apa yang dulunya merupakan langit berbintang yang sangat monoton. Bertahun-tahun berlalu, sampai akhirnya, tanaman muncul di salah satu dunia. Tumbuhan pertama kecil, dan mirip rumput. Itu seukuran kuku manusia, dan jika seseorang bisa melihatnya dengan cermat, mereka akan melihat pembuluh darah kecil menyebar untuk mengisi bagian dalamnya. Bai Xiaochun muncul di dekat pabrik, berlutut, dan melihatnya. Itu lemah, tapi ulet, dan ketika dia merasakan kehidupan mengalir melalui itu, dia tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Segera, sangat segera. Bab 1308, Bimbingan Awal. Waktu terus berlalu.
Kehadiran tanaman tampaknya menandai awal zaman baru. Di dunia yang berbeda, tanaman akan memiliki warna dan bentuk yang berbeda, dan akan berperilaku berbeda karena hukum magis yang berbeda. Tetapi pada akhirnya, mereka semua masih tanaman. Varietas tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Tumbuhan memenuhi lautan dan daratan, gunung dan bukit. Segala sesuatu. Selama puluhan ribu tahun berikutnya, matahari menyinari bakteri, makhluk bertubuh lunak, dan tanaman, yang sekarang menjadi penguasa berbagai dunia yang memenuhi langit berbintang. Akhirnya, ikan muncul di lautan, serta makhluk yang bisa hidup di tepi perairan, tetapi tidak bisa menjelajah jauh darinya. Suatu hari, mata Bai Xiaochun di langit berbintang melihat apa yang tampak seperti katak atau kodok, namun berbeda dari kedua binatang itu. Akhirnya, binatang mirip kadal muncul di padang rumput. Matahari yang merupakan mata Bai Xiaochun berkilauan sebagai respons. Pada saat itu, semua makhluk hidup di langit berbintang tiba-tiba mendengar suara berbicara dalam jiwa mereka. Secepatnya, ketika suara itu berbicara, semua tanaman merentang ke langit, dan semua binatang mendongak. Bahkan ikan itu berhenti bergerak. Meskipun momen aneh segera berlalu, semua makhluk hidup telah tersentuh, ditandai dengan cara yang akan tinggal bersama mereka dan keturunan mereka selamanya. Bahkan ketika mereka menjalani kehidupan mereka makan dan berburu makanan. Roda waktu terus berputar selama 100.000 tahun. Atau mungkin 1 juta, mungkin lebih lama. Saat hewan-hewan di dunia berkembang, makhluk terbang akhirnya muncul, yang melayang di udara di atas tanah tempat mereka tinggal. Munculnya burung tampaknya menandai zaman baru yang lain. Kemudian, bahkan hewan yang lebih baru mulai muncul, hewan yang tidak dilahirkan dari telur. Mereka lebih aktif dan cerdas daripada apapun yang datang sebelumnya, dan benar-benar menyebabkan langit berbintang bangkit. Selama tahun-tahun tak berujung berikutnya, jenis makhluk hidup yang tak terhitung muncul di dunia di langit berbintang. Mereka berjuang dan bertarung satu sama lain untuk supremasi, dengan yang lemah menghilang, dan yang kuat bertahan. Bai Xiaochun sesekali mengamati, dan suatu hari, memperhatikan makhluk seperti monyet menggunakan batu untuk melawan musuh-musuhnya. Akhirnya, makhluk-makhluk seperti itu menyadari bahwa bergerak dengan merangkak tidak nyaman ketika menggunakan batu dengan cara itu, dan karenanya, berdiri dengan 2 kaki. Pada saat itu, ekspresi Bai Xiaochun bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menyaksikan makhluk berkaki 2 ini mulai hidup berkelompok, dan berburu dengan cara yang teratur. Lalu suatu hari, penerangan menghantam sebatang pohon di dekat beberapa di antara mereka, dan mata mereka berkedip-kedip karena ketakutan dari api yang dihasilkan. Namun, sekarang setelah mereka belajar menggunakan senjata sederhana, mereka menjadi kekuatan utama yang mendominasi dunia itu. Kelompok makhluk hidup yang maju muncul di satu dunia demi satu. Di masing-masing dunia ini, kelompok makhluk dominan berasal dari asal yang berbeda. Beberapa dimulai sebagai monyet, yang lain sebagai burung. Yang lain bangkit dari batu hidup, dan yang lain adalah makhluk dari udara itu sendiri. Ada semua jenis makhluk di dunia, yang semuanya muncul dari hukum alam yang mengatur mereka. Bai Xiaochun tidak hanya mengamati secara pasif. Meskipun dia tidak mendorong siapapun dari mereka untuk mulai menggunakan senjata, dia memang membantu mereka untuk mengambil api dari pohon-pohon yang terbakar yang tersambar petir. Dia membantu makhluk terbang belajar menggunakan kekuatan angin untuk keuntungan mereka. Dia membantu makhluk seperti batu memahami apa artinya membangun struktur. Dia selalu ada untuk membimbing mereka, sampai mereka mulai mengembangkan kecerdasan. Apa itu kebijaksanaan dan kecerdasan? Pikirnya pada suatu malam yang gelap ketika dia berdiri di atas gunung. Memandang ke bawah ke lembah pada sekelompok orang liar yang berjongkok di sekitar api, mengenakan kulit binatang dan berteriak keras.
Meskipun jelas tidak ada yang beradab tentang mereka, kegembiraan di mata mereka saat mereka menatap ke api menyebabkan Bai Xiaochun tenggelam ke dalam kondisi perhatian. Akhirnya, dia melambaikan tangannya ke arah api, yang tiba-tiba mengamuk, mengejutkan manusia di sekitarnya. Dengan gemetar, mereka tersebar ke kegelapan. Setelah beberapa saat berlalu, salah satu orang liar merangkak ke depan, menunjuk ke api unggun dan berteriak dalam keraguan. Sebagai tanggapan, orang liar lainnya merayap kembali dan melihat lebih dekat pada api, di mana mereka menyadari sosok bayangan terlihat. Dia mengenakan jubah panjang, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia memiliki rambut panjang, dan sangat tinggi. Saat dia berdiri di sana di api, dia melihat ke kejauhan. Dia tak lain adalah proyeksi Bai Xiaochun. Dia tertarik melihat bagaimana orang-orang liar ini, nenek moyang manusia, akan bereaksi ketika melihat bentuk bayangan di dalam api. Orang biadab pertama yang memperhatikan dia dalam api juga orang pertama yang berlutut, merangkak ke depan, dan kemudian mulai membungkuk dalam ibadat fanatik. Orang-orang liar lainnya mengikuti, dan segera, mereka semua membungkuk dengan semangat. Pada titik ini, Bai Xiaochun telah mendapatkan informasi yang dia cari, dan sosok dalam nyala api mulai memudar. Ketika menghilang, nyala api melompat lebih tinggi, menerangi langit, dan melemparkan teror ke dalam hati binatang buas di pegunungan dan lembah di sekitarnya. Sejak saat itu, kelompok orang biadab itu akan selalu menatap api dengan hormat. Dan ketika mereka pergi berburu, mereka akan mengumpulkan barang-barang kecil yang berharga, yang akan mereka lemparkan ke dalam api. Orang-orang liar akan memandang dengan mata yang bersinar ketika pengorbanan seperti itu diubah menjadi abu, dan kemudian, mereka akan jatuh dalam penyembahan. Orang liar pertama yang melihat gambar di api akhirnya mengambil getah pohon dan tanaman dan menggambar dirinya untuk mewakili api. Dia dengan cepat naik ke posisi otoritas dalam kelompok orang biadab itu, sebuah pemandangan yang menurut Bai Xiaochun sangat relevan. Tiba-tiba, hal-hal tertentu masuk dalam benaknya. Kebijaksanaan dan kecerdasan, mulai dengan imajinasi. Imajinasi dapat mengubah batu menjadi senjata. Imajinasi dapat mengubah api menjadi cara untuk mengusir kegelapan. Advertisements. Imajinasi dapat membuat dewa untuk disembah, dan membentuk mereka menjadi totem. Ketika Anda mengambil imajinasi dan menggabungkannya dengan tindakan, Anda memiliki kecambah kebijaksanaan dan kecerdasan pertama. Bai Xiaochun menatap orang-orang liar untuk terakhir kalinya, lalu menutup matanya. Ketika dia membuka mereka lagi, dia berada di dunia lain, di mana dia mulai membimbing imajinasi kelompok-kelompok makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang sekarang ada. Waktu berlalu. Saat Bai Xiaochun membimbing makhluk hidup dari 1.080.000 dunia, imajinasi mereka akhirnya membuat mereka percaya pada keberadaan langit dan bumi. Dan akhirnya, Bai Xiaochun menjadi dewa bagi mereka. Seiring berkembangnya makhluk hidup, intisari kehidupan mereka juga tumbuh. Dan karena tanda yang dicap pada jiwa mereka, Bai Xiaochun selalu bersama mereka. Bangsa yang berbeda memiliki dewa yang berbeda yang akan mereka sembah. Beberapa orang menyembah matahari. Yang lain menyebut Tuhan mereka pencipta. Yang lain memanggilnya Dewa Langit. Nama yang berbeda ada di antara orang yang berbeda. Yang Maha Kuasa, Tuhan Bapa, Leluhur Batu, Roh Angin, dan masih banyak lagi. Orang-orang di berbagai dunia terus tumbuh kuat, dan ketika kelompok-kelompok tertentu mencapai puncak kehidupan, peradaban muncul. Peradaban tampak berbeda di dunia yang berbeda. Beberapa tempat memiliki kota dan bangunan, yang diorganisasikan ke dalam negara. Lainnya berbasis klan, yang lain benar-benar unik. Beberapa peradaban turun ke langit, dan memerintah di atas tanah. Yang lain memerintah dari tanah itu. Setiap jenis peradaban yang ada muncul, dan berkembang. Namun,
Terlepas dari jenis makhluk hidup apa mereka, atau bagaimana peradaban mereka maju, mereka semua mencapai titik di mana mereka ingin lebih dekat dengan dewa mereka. Mereka menginginkan kekuatan mistis, dan bahkan kemampuan untuk menjadi dewa sendiri. Dan ketika itu terjadi, sudah waktunya bagi Bai Xiaochun untuk muncul lagi, untuk memberikan sedikit petunjuk terakhir, dan awal terakhir. Dan dengan demikian, konsep budidaya menjadi sejumlah benih yang melayang ke langit berbintang. Beberapa ribu tahun kemudian, semua orang di seluruh dunia memiliki kekuatan mistis. Dunia kultivasi baru telah muncul di dunia roh abadi. Bab 1309, Melihat Tuhan. Setelah memberikan sedikit panduan terakhir, Bai Xiaochun tidak memperhatikan makhluk hidup di banyak dunia di langit berbintang. Dia duduk bersila di tempat domain abadi-abadi menghilang, yang, selama bertahun-tahun, secara bertahap menjadi daratan. Bai Xiaochun menutup matanya, dan seiring berlalunya waktu, dan dia tetap tidak bergerak, dia menjadi patung. Selama proses di mana kehidupan muncul dari ketiadaan dan akhirnya mencapai keadaan yang berkembang, Bai Xiaochun tidak pernah sekalipun merasakan zat esensi abadi, atau energi misterius. Setelah bunga abadi jatuh ke sungai waktu dan ruang, Essence of the Eternal memudar begitu banyak sehingga mungkin telah menghilang sepenuhnya. Setelah penciptaan kehidupan, Bai Xiaochun bergumam, langkah selanjutnya adalah pencerahan esens. Dengan itu, ia mengirim indera ilahinya ke langit berbintang. Dan mulai mencari pencerahan dari hukum alam yang telah bangkit bersama dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Bertahun-tahun yang lalu, daunnya telah menerangi langit berbintang untuk menjadi penguasa. Dan dia telah mencapai itu. Bahkan, dia telah melampaui membawa cahaya ke langit berbintang, dia juga membawa kehidupan kembali ke sana. Tapi sekarang, dia tidak khawatir tentang basis budidayanya. Dia perlu memahami esensi dari semua dunia di langit berbintang, dan kemudian menggunakan pemahaman itu untuk menjadikan yang abadi. Tunggu aku, kalian semua. Itu akan segera, sangat segera. Seiring waktu berlalu, dia menjadi bagian dari langit berbintang itu sendiri ketika dia mencari pencerahan yang dia butuhkan. Kali ini, bukan 10.000 tahun yang berlalu. 1 juta, itu lebih lama dari itu. Akhirnya, itu mencapai titik tak terhitung. Di antara 1.080.000 dunia di langit berbintang, Bai Xiaochun adalah sejarah kuno, yang keberadaannya hanya akan disebutkan dalam catatan paling kuno. Ketika generasi-generasi datang dan pergi, orang-orang berhenti percaya pada legenda lama tentang asal-usul kultivasi. Orang-orang mulai percaya bahwa kultivasi mereka berasal dari kekuatan mereka sendiri. Benih-benih yang ditaburkan Bai Xiaochun bertahun-tahun yang lalu dilupakan oleh orang-orang dari langit berbintang. Mereka menciptakan teknik baru, kemampuan ilahi, dan sekolah sihir. Dunia kultivasi berkembang pesat, dan perang pun terjadi. Tahun demi tahun berlalu. Banyak individu berbakat menghabiskan hidup mereka mempelajari latihan kultivasi, mencatat kesalahan dan kesalahan mereka, dan meneruskan informasi kepada generasi selanjutnya. Akhirnya, dengan membangun kegagalan generasi masa lalu, muncullah surga, yang pertama dalam 1.080.000 dunia. Celestial itu memperoleh persetujuan dari dunia di mana ia tinggal, dan mencoba melakukan sesuatu yang sepenuhnya agung dan dramatis, sesuatu yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Dia mencoba keluar dari dunia tempat dia tinggal, untuk melangkah ke langit berbintang. Sedihnya, meskipun menghabiskan seluruh hidupnya dalam upaya itu, dan menggunakan semua sumber daya yang berhasil dia kumpulkan, dia gagal. Tetapi pada akhirnya, lebih banyak surgawi muncul di antara berbagai bangsa dari berbagai dunia. Dunia kultivasi di langit berbintang ini telah memasuki zaman celestial. Semua makhluk langit bermimpi meninggalkan dunia tempat mereka berasal dan melangkah keluar ke langit berbintang. Lagi pula,
Mereka yakin bahwa satu-satunya cara untuk menjadi lebih dari sekadar celestial adalah dengan mencari jalan di tempat yang jauh dari surga yang mereka tahu. Sayangnya, tidak satupun dari surga itu berhasil. Tidak peduli betapa spektakulernya mereka, ketika mereka mencapai batas-batas langit, mereka tidak bisa melakukan apapun selain mengambil setengah langkah ke langit berbintang. Tahun-tahun berlalu. Ketika semakin banyak surgawi muncul, akhirnya, salah satu dari mereka mencapai alam Archaean. Dia adalah orang tua, dan ketika dia mencapai terobosannya, suara tawanya memenuhi dunianya. Semua orang menyaksikan dengan rasa iri dan kegembiraan saat dia melayang menuju batas langit. Aku, Simanan, akhirnya berhasil menembus. Ini adalah legendaris, realm Archaean. Sambil tertawa lirih, dia terbang dan melangkah ke langit berbintang. Langit berbintang, langit berbintang. Ketika dia melayang di sana, dia melihat sekeliling, gembira dan penuh dengan ambisi. Tujuannya, untuk melihat seluruh langit berbintang dengan matanya sendiri, untuk mencarinya dan mencari tahu apakah ada dunia lain. Pada tahun-tahun berikutnya, dia memang akan muncul di satu dunia demi dunia. Dunia kultivasi telah memasuki era langit berbintang. Sebagai Archaean pertama di langit berbintang, ia menghabiskan lebih dari 1000 tahun bepergian di antara dunia. Dia mengunjungi lebih dari 10 dari mereka. Mengingat betapa kuat basis budidayanya, mudah baginya untuk menaklukkan mereka. Namun, dia tidak bisa membawa orang-orang di dunia pergi bersamanya, juga tidak bisa membawa orang-orang dari dunia asalnya ke sana untuk menjajah mereka. Karena itu, ia akan menjarah dunia yang ia taklukkan, dan kemudian melanjutkan. Kegembiraan dunia penakluk segera memudar. Namun, dalam ketenangan yang datang sesudahnya, ia menjadi yakin bahwa ia adalah eksistensi tertinggi dalam langit berbintang ini. Kecuali jika Archaean lain muncul, dia pasti ahli yang paling kuat di sana. Menjadi tak terkalahkan sebenarnya cukup kesepian, pikirnya, mendesah. Dia saat ini duduk bersila di atas pedang besar yang terbuat dari tulang, terbang melalui langit berbintang, mencari dunia lain untuk dijelajahi. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat ke arah yang berbeda. Di sana, apakah ada sesuatu yang memanggilku? Dia mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini di langit berbintang. Percaya pada tingkat basis kultivasinya, dia terkekeh dingin, dan mulai menuju ke arah panggilan. Mari kita lihat siapa atau apa yang berani mencoba memanggilku. Mata bersinar dengan kedinginan yang tinggi, dia melanjutkan untuk seluruh siklus 60 tahun. Terkadang dia menjadi curiga tentang situasi ini, dan tentang seberapa jauh panggilan ini berasal. Apa sebenarnya yang memanggilku? Pikirnya, mengerutkan kening. Segera, dia menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Panggilan itu sebenarnya datang, bukan dari lokasi yang jauh, tetapi dari dalam jiwanya. Sesuatu mendesak jiwanya untuk melakukan perjalanan ke lokasi tertentu. Namun, Simanan masih merasa yakin dengan basis budidayanya, dan karena itu, terus maju dengan kecepatan penuh. Lokasi dia dipanggil sebenarnya tidak jauh dari yang dia pikirkan. Setelah siklus 60 tahun berlalu, dia melihat ada daratan yang agak jauh di langit berbintang. Jangan bilang tempat mengerikan ini adalah dunia lain. Dia melihat sekeliling, tertawa kecil. Selama 2 siklus 60 tahun terakhir, dorongan jiwanya menjadi sangat menjengkelkan baginya. Mengirimkan rasa ilahi, dia mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang berbahaya di daerah itu, dan kemudian melanjutkan menuju daratan. Ketika Simanan mendarat di benua itu, dia terkejut karena dia tidak menemukan kehidupan sama sekali. Namun, kehausan di dalam jiwanya sebenarnya tumbuh lebih kuat. Dia merasa sangat curiga tentang semua ini, tetapi telah menghabiskan 2 siklus 60 tahun untuk sampai ke tempat ini, dan tahu dia tidak bisa hanya melihat-lihat sebentar, lalu pergi.
Setelah beberapa saat berpikir, matanya berubah dingin, dan dia kabur bergerak, mengikuti desakan jiwanya jauh ke dalam masa daratan. Akhirnya, dia melihat gunung. Itu sebenarnya satu-satunya gunung di seluruh daratan, dan pada puncaknya adalah patung seseorang, duduk bersila dalam meditasi. Begitu Simanan melihat patung itu, dia menggigil, dan pikirannya mulai berputar. Patung itu, patung itu. Jiwanya menggigil seperti anak ketika melihat ayahnya. Tidak dapat mengendalikan dirinya, Simanan terbang ke patung dan turun untuk bersujud. Yang mengejutkannya, dia mengenali patung ini. Itu sangat mirip dengan patung-patung yang telah dilihatnya di antara bangsanya sendiri, dan bahkan ada orang-orang di dunia lain yang telah ia kunjungi. Dan itu terhubung dengan legenda yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Adapun mereka yang telah mendengar legenda itu, mereka semua menganggap itu semacam dongeng. Simanan juga percaya hal yang sama. Setelah menyadari bahwa para dewa yang digambarkan di banyak dunia, termasuk miliknya, semuanya sama, ia merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, tetapi akhirnya menepis pemikiran seperti itu. Tapi sekarang, setelah melihat patung ini, semua kenangan lama muncul kembali. Berdasarkan fluktuasi jiwanya, dia tahu bahwa legenda itu benar. Patung ini belum ditempatkan di sini oleh kelompok atau orang manapun. Simanan bisa merasakan kebenaran itu berdasarkan basis kultivasi dan jiwanya. Patung ini masih hidup. Ketika berdiri di depannya, basis budidaya Simanan terasa sangat tidak berarti. Dia bisa mengatakan bahwa, dengan satu pemikiran, patung ini bisa menghancurkan, bukan hanya dia, tetapi seluruh dunianya. Mungkin bahkan seluruh langit berbintang. Patung ini adalah orang yang sama yang disebutkan dalam legenda dunia yang Simanan kunjungi. Dia adalah dewa matahari pada zaman kuno, yang merupakan sumber dari segala yang ada. Aku sudah melihat Tuhan. Simanan bergumam. Dengan gemetar, dia bersujud di depan patung, dan tetap di sana, tidak bergerak. Bab 1310, dengan adegan kehendak, muncul kesusahan besar. Simanan tidak pergi. Setelah menemukan patung Bai Xiaochun, yang ia pahami sebagai Tuhan, ia memilih untuk tetap di belakang dan berjaga-jaga di atasnya. Bahkan, ia melangkah lebih jauh dengan secara resmi menyatakan bahwa lokasi suci tanah di langit berbintang. Dia segera menemukan bahwa ada properti misterius di daerah yang membantu budidayanya. Waktu seolah mengalir berbeda di sana. Fakta-fakta ini mendorong Simanan untuk bersukaria menyembah patung itu. Ketika tahun-tahun berlalu di mana ia menyembah Bai Xiaochun dan berjaga-jaga, ia menjadi orang yang jauh lebih tenang dan lebih damai. Namun, setiap kali dia melihat patung itu, matanya akan terbakar dengan semangat yang tak tertandingi. Dan dengan demikian, waktu berlalu. Akhirnya, arcaian lain muncul dari dalam 1.080.000 dunia, dan kemudian yang ketiga, dan yang keempat. Arkaan mulai muncul dari dalam semua orang yang mendiami langit berbintang. Meskipun tidak setiap arcaian akan memilih untuk melakukan perjalanan melalui langit berbintang, banyak yang melakukannya. Tak satu pun dari mereka yang mampu menaklukkan banyak dunia lain seperti yang dilakukan Simanan ketika tidak ada arkaan lain. Namun, mereka sangat bersemangat untuk melakukan perjalanan bintang-bintang dan mengunjungi tempat-tempat baru. Akhirnya, arcaian kedua merasakan panggilan dalam jiwanya, dan menemukan lokasi yang sama dengan Simanan. Penampilannya secara dramatis berbeda dari Simanan. Dia tampak seperti batu besar. Namun, begitu dia melihat patung Bai Xiaochun, dia juga gemetar, dan mulai menawarkan ibadat. Akhirnya, arcaian ketiga datang, dan kemudian yang keempat. Akhirnya, lebih dari 20 menemukan patung Bai Xiaochun. Dan segera, dari lokasi itu, mitos tentang zaman paling kuno mulai menyebar melalui langit berbintang.
Ketika semakin banyak dunia mempelajari Bai Xiaochun, semakin banyak pembudidaya mulai mempelajari catatan kuno, di mana mereka menemukan deskripsi tentang sejarah yang sudah lama berlalu. Ketika budaya melakukan kontak satu sama lain, dan berbagi pengetahuan, mereka terkejut menemukan bahwa mitos serupa hadir di mana-mana di langit berbintang. Dewa Matahari, Cahaya Bulan Abadi, Pencipta, Roh Angin, Leluhur Batu, Yang Maha Kuasa. Ketika orang-orang dari langit berbintang mulai menyadari nama sebenarnya di balik semua gelar dewa mereka, itu menyebabkan badai takjub. Tuhan, sebenarnya ada. Dia menciptakan dunia kita, dan hidup itu sendiri. Itu dia. Dia, mendirikan dunia kultivasi. Petik 2 titik titik. Legenda dan mitos berubah menjadi kenyataan, menyebabkan kegemparan besar di dunia kultivasi. Lebih banyak ahli Arkean mulai melakukan ziarah ke patung Bai Xiaochun, berjemur di bawah cahaya, dan mengalami aura suci daerah tersebut. Akhirnya, itu dianggap suatu kehormatan besar untuk dapat melakukan perjalanan ke negeri itu. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun mendapatkan gelar baru. Asal langit berbintang. Keajaiban mitos menjadi kenyataan tidak luntur dengan berlalunya tahun. Akhirnya, Simanan meninggal, seperti halnya semua Arkans asli yang telah menemukan Bai Xiaochun dan berjaga di atasnya. Generasi Arkans baru datang, mengikuti panggilan dalam jiwa mereka, berharap untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mereka juga memilih untuk berjaga-jaga atas Bai Xiaochun. Namun, tidak semua makhluk hidup memiliki temperamen, kepribadian, dan cara berpikir yang sama. Di antara 1.080.000 dunia, ada beberapa ahli yang kuat yang tidak merasa hormat untuk Bai Xiaochun. Beberapa, ingin merebutnya, bunuh Tuhan, dan kita bisa menjadi dewa abadi. Itu menjadi fokus baru dan obsesi banyak orang. Bertahun-tahun kemudian, ketika Arkans tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, penguasa akhirnya muncul di langit berbintang. Penguasa ada pada tingkat yang sama sekali berbeda dan lebih tinggi dari Arkans, sehingga segera setelah seseorang muncul, itu mengguncang kain langit berbintang. Selain itu, penguasa ini tidak tertarik pada perdamaian. Dan karena itu, orang-orang yang ditemuinya memiliki dua pilihan, tunduk pada pemerintahan baru, atau mati dalam api perang. Setelah menaklukkan sebagian besar langit berbintang, subjek-subjek yang berdaulat sama besarnya dengan butiran pasir di laut. Dan pada saat itu, dia membuat keputusan. Dia melakukan perjalanan ke pusat langit berbintang, ke tanah suci yang legendaris itu, di mana dia berdiri di depan patung Bai Xiaochun, dan menantangnya untuk bertarung sampai mati. Itu adalah peristiwa yang sangat mengejutkan bagi semua orang yang mendiami langit berbintang. Namun, sebelum ada yang bisa melakukan perjalanan untuk menyaksikan pertempuran terjadi, itu sudah berakhir. Para ahli kuno yang berdiri berjaga-jaga di tanah suci pada saat itu mampu merekam pertempuran dalam slip batu giok. Gambar-gambar itu kemudian tersebar di antara para pembudidaya, yang semuanya terperangah oleh apa yang mereka lihat. Dan didorong untuk segera jatuh ke tanah dan memberikan penghormatan ke arah tanah suci. Gambar-gambar di slip giok menunjukkan bahwa penguasa terbang seperti meteor menuju patung, memancarkan kekuatan esens, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya bergetar hebat. Saat ia mendekati patung Bai Xiaochun, patung itu bahkan tidak bergerak. Namun, penguasa hancur berkeping-keping, terhapus dari keberadaan, sama sekali tidak meninggalkan apa-apa di belakang. Tidak ada yang tahu tingkat kekuatan apa yang bisa melakukan sesuatu seperti ini, dan dengan demikian, mereka hanya menyebutnya, kekuatan Tuhan. Dan tidak ada yang berani menantang kuasa Tuhan. Tahun-tahun berlalu, dan langit berbintang memasuki zaman penguasa. Kisah Tuhan yang menghapuskan kedaulatan menjadi legenda, dan kehendak banyak dunia di langit berbintang memberikan persetujuan bagi lebih banyak penggarap untuk menjadi penguasa. Akhirnya, seorang penguasa muncul di antara para penguasa lain, yang sangat kuat,
dan Yang Dao berbeda dari semua penguasa lainnya. Dia melahap entitas lain, hampir seperti lubang hitam, dan akhirnya, dia menjadi pembudidaya kedua yang menantang Tuhan. Dia berusaha untuk melahap Tuhan, dan dengan demikian menjadi Tuhan sendiri. Para penjaga tanah suci patung terkejut, tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan ketika penguasa yang paling kuat di zaman itu melangkah menuju gunung tempat patung itu berdiri, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Tuhan, aku percaya pada keberadaanmu, tetapi lebih dari itu, aku percaya bahwa kau adalah peninggalan masa lalu. Siapa yang peduli bahwa Anda ada sampai hari ini? Alih-alih bertahan dengan sia-sia, mengapa tidak menjadi batu loncatan untukku? Dia perlahan-lahan berjalan ke puncak gunung, yang ketika dia tiba-tiba menggigil. Napas tercekat di tenggorokannya, dia mencoba mengambil langkah mundur, tetapi sebelum dia bisa, dia menghilang begitu saja. Semua wali di sekitarnya terkejut. Keheningan mematikan menghasilkan. Tantangan kepada Tuhan ini telah dimainkan persis seperti legenda penguasa pertama yang menantangnya. Kemudian, sangat mengejutkan para penjaga, patung itu membuka matanya. Bersamaan dengan itu, banyak matahari yang memenuhi langit berbintang menyala dengan cahaya yang tidak pernah terdengar, dan bulan-bulan bersinar lebih menyilaukan daripada sebelumnya. Makhluk hidup yang menghuni 1.080.000 dunia terguncang sampai ke inti ketika mereka mendengar suara hangat namun kuno berbicara kepada mereka. Betapa cerobohnya aku. Dengan kehendak Will, biarkan kesengsaraan muncul. Petik 2 titik titik. Menanggapi kata-kata itu, semua yang ada di langit berbintang yang berisi esens atau hukum magis bergerak. Sebuah pemikiran baru tampaknya memasuki semua pikiran, dan di dalam langit berbintang yang luas, hukum alam baru muncul. Itu adalah hukum alam kesusahan surgawi. Selanjutnya, kesengsaraan surgawi ada, dan siapapun yang menantangnya pada dasarnya menantang Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tidak menolak tantangan, namun, ingin mencari pencerahan dengan damai. Bersamaan dengan kata-katanya, para penjaga yang berdiri di sekitar patungnya menghilin, muncul kembali di dunia asalnya. Pada saat itu, semua deskripsi dan ingatan tentang Bai Xiaochun yang ada dalam berbagai catatan kuno, menghilang. Sejak saat itu, Bai Xiaochun tidak ada dalam sejarah orang-orang di langit berbintang. Tanah suci patung itu juga menghilang, tidak pernah lagi ditemukan oleh para penggarap. Sejak saat itu, orang-orang di langit berbintang berkembang sendiri. Orang-orang masih muncul yang menantang langit, tetapi legenda Bai Xiaochun, dan mitos-mitos asal-usul langit berbintang, akhirnya dilupakan. Waktu terus berlalu.